Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah materi tentang membumikan Islam di Indonesia. Pada materi ini akan dibahas dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan yang terakhir, check it out atau materi utama. Latar belakang. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, Animisme, dan Dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alami terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Rumusan masalah dan tujuan. Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan. 2. Bagaimana alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagamaan. 3. Bagaimana mendeskripsikan dan mengomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Pembahasan transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan. 2. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagamaan. 3. Mendeskripsikan dan mengomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda yang nirbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk-bentuk atau tanda-tanda ayat yang difirmankan
Untuk memudahkan pemahaman, kita bedakan antara istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyarankan pada tanda-tanda instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketuhanan Tuhan yang nirbahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Ayat-ayat yang terdapat di alam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi Rasul. Para Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan karena mereka telah dikaruniai bakat kecerdasan paripurna sehingga dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdownnya menjadi sebuah pelajaran. Nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika masih dalam bentuknya yang asli berupa alam yang terbentang, wahyu belum diidentifikasi sebagai Suhuf al-Ula atau kitab Ibrahim, Taurat kitab Musa, Zabur kitab Daud, Injil kitab Isa, dan Al-Quran kitab Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagamaan. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut dengan jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sehingga kesepakatan-kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Modal akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam abangan di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Mendeskripsikan dan mengomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Bukti kendornya peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Tilikila, misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya, bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain. Kalau tidak mau disebut tertinggal, jelas ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu. Terpuruknya bangsa Indonesia tak pelak turut merusak citra Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Sulit disangkal bahwa modal keislaman rupanya masih sekadar simbolisasi tanpa benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang terjadi, warga muslim Nusantara sedikit demi sedikit mulai kehilangan roh keislamannya dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi mencangkup semua aktivitas kehidupan manusia yang memuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa perilaku manusia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam serta bertujuan untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhitung sebagai ibadah. Akhirnya, peningkatan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara
permasyarakat pola pikir yang monolitik yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Umat Islam harus mendudukkan negara sebagai lading untuk mengais ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di hari kemudian. Bukan malah menghindar dari kenyataan duniawi tersebut, menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air sudah merupakan keharusan bagi seorang muslim. Negara yang madani akan berdampak positif dalam penuaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya, begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya, agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan tersebut meliputi: pertama, pemahaman bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan UUD tahun 1945 telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukan Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern dalam artian nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu seiring dengan perkembangan zaman. Yang keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.